kaki yang sehat mengayun ke depan sedikit di depan tongkat. Seperti ini. Kita ukur, maka kita rapatkan bagian tengahnya. Dan strap yang kita kencangkan pertama kali ada strap kedua, kemudian strap ketiga, kemudian strap pertama, kemudian yang terakhir adalah strap keempat. Halo Sobat Sportsoul di berbagai penjuru dunia, kembali lagi bersama saya Dr. Evan, spesialis cedera olahraga. Kali ini saya akan melakukan visite pasien pasca operasi ACL pada cedera olahraga. Nah, hal yang terpenting pada pasien pasca operasi ACL adalah bagaimana melakukan mobilisasi pasien dan kemudian melatih pasien untuk bergerak dan kemudian berjalan. Nah, untuk melatih pasien bergerak dan berjalan itu ada alat-alat bantu yang digunakan oleh pasien. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai alat bantu apa saja yang biasa digunakan pada pasca operasi ACL. Oke, check it out. Beberapa alat bantu yang biasa digunakan pada pasca operasi ACL adalah pertama, tongkat. Ini kita sebut juga bilateral axillary crutches. Yang kedua adalah brace pada lutut. Kali ini saya akan membahas kedua alat ini. Untuk pertama kali kita akan membahas tongkat terlebih dahulu. Check it out. Kali ini kita akan membahas tentang alat bantu, yaitu tongkat. Tongkat ini merupakan salah satu alat bantu untuk berjalan. Nah, selain tongkat yang kita sebut bilateral axillary crutches, ada juga yang elbow atau ada yang forearm. Tapi biasanya saya sering menggunakan bilateral axillary crutches. Pada bilateral axillary crutches ini ada beberapa syarat sebelum kita menganjurkan ke pasien. Yang pertama, syaratnya adalah upper body-nya atau tangannya itu harus baik, di mana kekuatannya harus cukup, pergerakannya juga harus bagus. Ketika pasien sudah memenuhi syarat tersebut, maka kita selanjutnya adalah memeriksa tongkat. Pada tongkat ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ini disebut axillary pad, atau yang kedua ini ada disebut hand grip pad. Kemudian ini ada alat untuk mengadjust daripada tingginya. Kemudian bagian yang terakhir adalah karetnya. Jadi tongkat ini harus ada pad yang cukup untuk di ketiak, kemudian untuk di hand grip, kemudian kita adjust tingginya, kemudian karetnya harus baik. Oke. Setelah kita melihat kelengkapan daripada tongkat ini, maka hal berikutnya adalah kita harus mengencangkan dari hand gripnya. Oke, setelah lengkap semua, dipastikan semua baik, maka berikutnya adalah bagaimana cara mengukur tinggi badan dengan tongkat tersebut. Cara mengukur tongkat dengan tinggi badan. Syaratnya pertama kali kita harus berdiri tegap. Kemudian setelah berdiri tegap, kita lihat tongkat berada di sisi kiri saya, itu kita ukur lebarnya kurang lebih 10 cm dari lebarnya kaki. Kiri dan kanan sama. Setelah mengukur tersebut, maka kita lihat dari axillary pad-nya. Batas dari ketiak terhadap axillary pad kurang lebih 2-3 jari. Oke, berikutnya bagaimana cara mengukur hand pad, yaitu dengan posisi seperti tadi, maka kita letakkan ketiak kita di bawah axillary pad, kemudian di handpadnya itu setinggi daripada pergelangan tangan. Kemudian setelah kita grip pada hand tersebut, di daerah siku itu agak sedikit fleksi atau menekuk. Oke, berikutnya adalah cara berjalan. Ada 3 jenis cara berjalan dengan menggunakan tongkat tersebut. Pertama adalah non weight bearing, yang kedua adalah partial weight bearing, yang ketiga adalah full weight bearing. Macam-macam jenis cara berjalan, silakan dikonsultasikan kepada dokter yang mengoperasinya. Berikut saya akan berikan contoh-contoh bagaimana cara berjalan berdasarkan
masing-masing jenis cara berjalan. Yang pertama adalah non-weight bearing. Non-weight bearing maksudnya adalah kaki yang cedera atau kaki yang pasca operasi tidak boleh menapakkan atau menumpu berat badan. Yaitu biasanya kita bisa mengangkat kakinya ke depan atau ke belakang. Ya. Nah, ketika kita berjalan pertama kali, maka yang berjalan adalah tongkatnya. Tongkat maju sekitar 6 inci kurang lebih. Kemudian setelah itu kaki yang sehat mengayun ke depan sedikit di depan tongkat seperti ini. Oke, yang kedua adalah cara berjalan dengan partial weight bearing, di mana pada kali ini misal cedera pada lutut yang kanan atau kaki yang kanan. Oke, pada partial weight bearing pasien boleh menapak tapi dengan setengah berat badan. Ya, kita menggunakan tongkat. Jadi pertama kali ketika berjalan tongkat dengan yang cedera itu berjalan bersamaan. Kalau maju, ini yang sehat melebihi di depan tongkat. Maju. Oke, yang ketiga adalah gerakan berjalan dengan full weight bearing. Artinya pasien dapat menapakkan seluruh berat badannya bertumpu dengan menggunakan kedua tungkai, tapi tetap dengan menggunakan tongkat. Cara berjalannya hampir sama dengan partial weight bearing. Demikian mengenai pembahasan bagaimana cara berjalan dengan menggunakan bilateral axillary crutches pada pasca operasi ACL. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara pemasangan knee brace pada pasca operasi ACL. Sekarang kita masuk ke alat bantu yang kedua, yaitu brace. Brace berdasarkan fungsinya terdiri dari 4, yaitu pertama prophylactic brace, yang kedua functional brace, yang ketiga adalah post-operative brace, yang keempat adalah unloaded brace. Di mana fungsi dari post-operative brace itu adalah satu, mengurangi nyeri, yang kedua mengurangi pembengkakan, yang ketiga adalah mencegah supaya tidak terjadi kontraktur, yang keempat adalah memberikan proteksi dengan cara mengatur dari range of movement. Sebelum kita memasangkan brace ini ke pasien, pertama kali kita harus mengenal dulu bagaimana itu brace. Brace terdiri dari 4 strap, yaitu bagian 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah. 2 di bagian atas ini digunakan untuk paha atau tungkai atas, dan 2 di bagian bawah ini digunakan untuk betis atau tungkai bawah. Oke, nah di bagian tengah ini ada pengaturan untuk range of movement atau range of motionnya daripada pasien tersebut. Langkah awal pertama sebelum saya memasangkan ke pasien adalah saya melakukan pengukuran di mana bagian paha 2 di atas itu lebih lebar dibandingkan bagian tungkai bawah atau bagian betis. Untuk pengukuran yang pertama dari bagian brace bagian tengah itu harus sejajar dengan kneecap atau patella atau tempurung, atau bagian daripada dalam itu sejajar dengan medial condyle daripada femur ataupun lateral condyle daripada. Oke, setelah kita ukur, maka kita rapatkan bagian tengahnya, dan strap yang kita kencangkan pertama kali ada strap kedua, kemudian strap ketiga, kemudian strap pertama, kemudian yang terakhir adalah strap keempat. Setelah melakukan pengencangan strap, maka kita harus mengecek kembali supaya strap itu tidak boleh terlalu kencang dengan cara memasukkan 1-2 jari pada setiap masing-masing strap. Oke, masih bisa. Oke, setelah mengencangkan strap, maka kita melakukan pemeriksaan di mana bar harus berada di tengah-tengah di antara paha. Kemudian bagian bar bawah harus berada di tengah-tengah di antara betis. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana mengatur range of movement atau ROM pada brace ini. Pada brace ini ada terdiri dari unlock dan lock. Jika kita mengatur fleksi dan ekstensi. Ketika kita ingin mengatur fleksi, maka kita lakukan unlock terlebih dahulu. Nah,
tergantung kita mau ukur berapa derajat fleksinya. Misalnya mau 30 derajat fleksinya, maka kita tekan bagian ini, kemudian kita pindahkan ke angka 30. Setelah itu kita lakukan lock. Setelah selesai di bagian sisi luar, maka kita lakukan juga di bagian sisi dalam. Jika alat pada brace kurang tinggi atau kurang bawah, maka kita bisa melakukan adjust dengan cara menarik tuas pada brace ini, kemudian kita dorong ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah pengaturan di mana ekstensinya 0 dan fleksinya 30 derajat. Maka pasien dapat melakukan lipatan sebanyak 30 derajat dan stop di 30 derajat fleksi, kemudian bisa meluruskan sebanyak 0 derajat. Untuk penggunaan brace dan tongkat itu tergantung daripada kondisi pasien dan anjuran daripada dokter operator ataupun dokter yang melakukan rehabilitasi. Demikianlah video ini saya buat untuk memberikan edukasi kepada Sobat Sportsol mengenai bagaimana cara menggunakan alat-alat bantu yang biasa digunakan setelah pasca operasi ACL. Jika Anda menyukai video ini, saksikan video-video saya berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, lonceng, dan subscribe. Terima kasih.